Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu berharap kalian semua berada dalam keadaan tubuh yang sehat ya. Dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Ya, jadi untuk hari ini merupakan hari pertama untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya di tahun pembelajaran 2020-2021. Jadi ini pertemuan perdana kita. Ya, jadi untuk pertemuan awal ini, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Ya, surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi dari materi surat lamaran pekerjaan ini ada beberapa kompetensi dasar yang harus kita pelajari sehubungan dengan materi ini. Nah, jadi untuk pertemuan awal ini kita akan mempelajari yaitu kompetensi dasar kita, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika yang ada dalam surat lamaran pekerjaan. Mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ya, jadi dari kompetensi dasar ini ada dua tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama, siswa dapat menentukan isi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, siswa dapat menentukan isi dari surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Ya, mengidentifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan. Ya pasti ya, kalau berbicara tentang materi surat lamaran pekerjaan, ya pasti kalian akan bertanya, kenapa harus mempelajari surat lamaran pekerjaan? Terus kenapa harus nanti di kelas 12 kita mempelajari materi ini? Ya, pasti ada yang bertanya-tanya seperti itu. Ya, kenapa nanti dipelajari di kelas 12? Ya, ini kan mungkin saja nanti setelah kalian tamat dari SMA, ya setelah anda semua tamat dari SMA, mungkin ada yang tidak akan melanjutkan lagi pendidikannya di perguruan tinggi, ya, tidak melanjutkan lagi pendidikannya di perguruan tinggi, maka mungkin dia akan langsung terjun ke dunia usaha, ke dunia pekerjaan ya, ke dunia pekerjaan. Jadi kalian sudah tahu bagaimana itu surat lamaran pekerjaan itu, bagaimana sistematika yang ada dalam surat lamaran itu. Jadi kalian sudah bisa nantinya akan membuat sendiri, tidak perlu bertanya lagi ke orang lain karena kalian sudah memiliki dasar. Ya, bisa dipahami ini? Ya, oke. Sekarang Ibu mau bertanya dulu. Berbicara surat lamaran ini jadi sama halnya dengan surat-surat yang lainnya ya, surat-surat lainnya. Jadi apa ya kira-kira menurut kalian apa yang dimaksud dengan surat lamaran? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan surat lamaran? Ada tidak yang tahu apa yang dimaksud dengan surat lamaran? Iya. Jadi kita lihat di sini ya, apa yang dimaksud dengan surat lamaran. Surat lamaran adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja pada suatu tempat. Surat yang berisi permohonan untuk bekerja pada suatu tempat. Nah, ini yang dimaksud dengan surat lamaran. Nah, terus hal-hal apa saja kalau kita akan membuat surat lamaran? Hal-hal apa saja yang perlu kita lampirkan di dalam surat lamaran kita? Nah, itu kan biasa yang menjadi pertanyaan. Saya mau buat surat lamaran, saya harus melamar di suatu instansi atau organisasi, tetapi tidak ditahu apa yang harus dilampirkan sehubungan dengan lamaran tersebut. Ya. Jadi yang pertama yang perlu kita lampirkan, yang pertama daftar riwayat hidup ya, atau kurikulum vitae ya, daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Ini biasanya biasa kita bisa membeli, belangkonya itu sudah ada tersedia di tempat-tempat fotokopi, itu biasa ada terjual itu ya. Jadi kita perlu membeli itu, kemudian kita mengisi kurikulum vitae itu atau daftar riwayat hidup itu. Kemudian yang kedua, fotokopi ijazah. Ini yang sangat penting sekali ya, fotokopi ijazah terakhir. Kemudian yang ketiga, sertifikat-sertifikat.
kemudian surat keterangan kelakuan baik atau SKKB, ya. Nah, ini kita peroleh dari SKKB ini biasa kita harus buat di kepolisian, toh. Ya, kemudian yang berikutnya surat keterangan pengalaman kerja. Ya, apabila kita sebelumnya sudah memiliki pekerjaan atau sudah bekerja di suatu tempat. Jadi kita bisa memberikan surat keterangan bahwa kita sudah bekerja, pernah bekerja. Nah, kemudian surat keterangan berbadan sehat. Nah, itu pun jika suatu kantor atau instansi atau organisasi itu meminta surat keterangan. Nah, kemudian fotokopi KTP atau SIM jika ada. Nah, ini biasanya kan kalau kita sudah berumur 17 tahun, ya semua pasti memiliki KTP. Jadi itu merupakan persyaratan yang ada fotokopi KTP. Dan jika belum ada fotokopi KTP, ya boleh menggunakan kartu identitas lain, misalnya SIM. Nah, kemudian berikutnya ada fas foto. Nah, ini fas foto ini ya sangat penting sekali karena kalau tidak ada fas foto tidak ditahu yang mana orangnya yang melamar ini. Tetapi kalau ada fas fotonya ya bisa ditahu. Oh iya, ini yang melamar pekerjaan ini. Oh ini orangnya. Jadi ketahuan di situ berdasarkan fas foto yang ada. Ya, kemudian yang perlu kalian pahami juga bahwa dalam surat lamaran pekerjaan, kita membuat surat lamaran pekerjaan itu kita dapat ajukan berdasarkan yang pertama, ya mungkin saja kita membaca iklan, ya membaca iklan di suatu surat kabar, ya. Jadi bagaimana kita menyusun surat? Kalau kita menyusun surat itu berdasarkan iklan. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya. Misalnya bagaimana kalimat pembukanya, ya. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian, misalnya dalam harian Kompas kah, atau dalam harian Mercusuar, atau harian Nuansa Pos. Ya. Jadi tergantung dari harian apa yang mengeluarkan iklan tersebut. Ya, kemudian tanggal berapa, ya dicantumkan tanggalnya. Jadi dalam harian misalnya Kompas tanggal hari ini misalnya 17, tanggal 16 ya, 16 Juli 2020 ya, yang isinya menyatakan bahwa misalnya bahwa organisasi atau instansi ini membutuhkan tenaga sebagai apa. Nah, jadi jelas di dalam pembuka surat kita itu ya. Atau mungkin saja ya kalimat awalnya misalnya atau alinea pembukanya kita mulai dengan dalam harian, misalnya dalam harian Mercusuar tanggal berapa. Jadi intinya yang jelas di sini kalau kita menyusun surat lamaran berdasarkan iklan, yang utama yang ditekankan di situ yang harus kita isi di situ yaitu bagian nama hariannya, nama surat majalah atau koran atau harian yang mengeluarkan iklan tersebut dan tanggal dikeluarkannya. Iklan tersebut tertanggal berapa. Jangan iklannya sudah 2 tahun lalu baru kita mau melamar sekarang, ya otomatis sudah kadaluarsa tidak akan diterima lagi karena iklannya sudah lewat ya. Jadi kita melihat iklan-iklan yang terbaru ya, yang masih hangat-hangat, yang masih terkini, bukanlah yang sudah berapa minggu yang lalu ya, karena ada batas-batas waktu yang ditentukan di situ. Ya, kemudian yang kedua, berdasarkan kita menyusun surat lamaran itu berdasarkan mungkin ada pengumuman resmi ya, pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan pekerjaan ya, yang membutuhkan tenaga. Jadi biasanya kan ada dia umumkan secara resmi bahwa kantor ini membutuhkan ini misalnya, atau perusahaan ini membutuhkan ini. Nah, jadi jelas di situ. Ya, jadi kita mengemukakan kalimat pembukanya kita itu bagaimana, ya? Misalnya berkenaan dengan pengumuman nomor sekian, tanggal sekian tentang penerimaan karyawan. Misalnya PT Bukaka. Maka saya yang bertanda tangan di bawah ini siapa, namamu siapa, alamatmu di mana harus jelas ya. Nah, itu yang berdasarkan pengumuman resmi. Kemudian yang ketiga, berdasarkan permohonan instansi kepada kepala sekolah. Nah, ini permohonan instansi ya, bagaimana pembuka suratnya ya, misalnya setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja sebagai guru misalnya, atau kalau berhubungan dengan
sekolah, ya, akan jelas di situ. Ya, kemudian yang keempat, mungkin saja kita hanya mendengarkan informasi dari seseorang. Mungkin ada orang yang bilang, "Hei di sana ada lowongan pekerjaan." Nah, jadi kita mendengarkan informasi dari orang lain. Jadi bagaimana kita menulis atau memulai surat tersebut kalau berdasarkan informasi yang kita dengar dari orang lain, ya? Misalnya, menurut informasi dari Bapak bla bla bla, Bapak siapa? Misalnya Bapak Rudi, ya, bahwa perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan seorang tenaga administrasi, ya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya siapa dan seterusnya, ya. Kemudian yang kelima, nah ini juga ya, ini yang kebanyakan biasa kita ini bagian yang kelima ini, yang kita sering gunakan itu kalau kita membuat surat lamaran yang berdasarkan inisiatif sendiri, ya. Kita sendiri yang berinisiatif, oh iya saya mau kerja di sana, ya, saya harus melamar di sana. Nah, jadi bagaimana kalimat pembuka suratnya, ya? Misalnya, yang bertanda tangan di bawah ini siapa, ya? Dengan ini mengajukan permohonan. Jadi kita yang berinisiatif melamar pekerjaan, kita sendiri yang bertanda tangan di dalamnya, ya. Ya, yang bertanda tangan di bawah ini nama misalnya toh, nama Sylvia, toh, Sylvia. Kemudian tempat tanggal lahir di mana, kemudian umur berapa, ya, kemudian alamat di mana, pendidikan terakhir dan seterusnya. Nah, itu yang berdasarkan inisiatif sendiri. Jadi kita langsung memulai dengan kata yang bertanda tangan di bawah ini, langsung nama kita, identitas kita dan seterusnya. Ya, kemudian ya kita bisa melihat contoh, ya. Contoh dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh bagaimana menulis surat lamaran pekerjaan. Contoh dari surat lamaran pekerjaan, ya. Nah, di situ ada contohnya Bogor 1 Maret 2006. Kemudian perihal atau hal lamaran. Ya, lamaran pekerjaan, ya. Jadi bukan lamaran apa di sini, ya. Mungkin ada jangan lamaran kawin. Ya, bukan, ya. Ini berhubungan dengan lamaran pekerjaan. Ya, kemudian yang terhormat, pemasang iklan Harian Kompas, PO Box 1301 Jakarta. Dengan hormat, setelah membaca iklan yang dimuat di dalam Harian Kompas tanggal 28 Februari 2006 yang isinya menyatakan bahwa perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan tenaga administrasi, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini, identitas di situ disimpan, ya, nama siapa, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian alamat, kemudian pendidikan. Nah, mungkin ada lagi yang perlu ditambahkan di situ, ya. Dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan sesuai dengan lowongan tersebut, ya. Nah, saya dapat mengoperasikan komputer MS Word, Excel, dan CorelDRAW serta dapat berbahasa Inggris. Nah, itu kelebihan, ya. Itu kelebihannya. Saya berharap, ya, saya pun pernah praktik industri selama 6 bulan di bagian administrasi, sehingga kiranya saya dapat memenuhi persyaratan yang Bapak Ibu telah tentukan. Nah, di sini ada sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan. Yang pertama, daftar riwayat hidup tadi, ya, atau kurikulum vitae tadi itu yang sudah diberi contoh tadi di awal. Nah, kemudian fotokopi ijazah, ya, ijazah terakhir kita, apakah kita mau SMA, apakah kita tamat SMK, ataupun kita tamat dari perguruan tinggi, ya. Kemudian fotokopi ijazah kursus kalau ada, ya, kalau kita memiliki ijazah kursus, boleh kita melampirkan di situ fotokopi ijazah kursus kita. Kemudian, ya, mungkin saja kita melampirkan juga fotokopi sertifikat praktik kerja industri kalau kita sudah memiliki, ya, pengalaman dalam praktik kerja industri. Ya, pasti kita memiliki sertifikat. Kemudian berikutnya yang kelima, SKKB atau surat keterangan kelakuan baik, ya. Itu sangat penting itu, ya, bahwa kita menandakan bahwa kita itu berada dalam suatu tempat, ya, dan kita itu memiliki kelakuan yang baik sehingga orang, ya, di saat kita melamar pekerjaan itu, ya, mungkin saja dilihat dari SKKB-nya ini, oh iya ternyata dia ini orangnya baik,
ya, di lingkungan masyarakatnya dia begini, jadi ya, itu bisa berfungsi dengan baik SKKB-nya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu fast foto, ya. Fast fotonya ya, ini kan tergantung dari instansi atau organisasi ataupun perusahaan, ya. Fast foto yang diminta itu misalnya ukuran 4x6 sekian lembar atau 3x4 sekian lembar. Nah, jadi sudah ada, ya, sudah ada dari iklan tadi itu. Dari iklannya itu sudah ada semua hal-hal yang perlu kita persiapkan sehubungan dengan surat lamaran kita itu, ya. Ya, kemudian saya berharap kiranya Bapak Ibu berkenan menerima saya, dan jika memerlukan wawancara, saya bersedia memenuhinya. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Hormat saya, Maulida Melani, atau misalnya hormat saya siapa? Jadi hormat saya di sini ya siapa yang membuat surat lamaran tersebut, siapa yang melamar tersebut, itu yang namanya ya dicantumkan di dalam bagian akhir. Hormat saya siapa di situ, ya. Nah, ini contoh yang berdasarkan surat lamaran pekerjaan yang berdasarkan iklan, ya. Nah, ini perlu kita pahami, surat lamaran pekerjaan yang berdasarkan iklan ini. Jadi kita sudah tahu oh pembukaannya bagaimana, ya. Jadi Ibu akan tekankan lagi di sini bahwa kalau kita akan menulis surat lamaran berdasarkan iklan, yang utama itu yang harus kita cantumkan di dalam surat lamaran itu yaitu nama hariannya atau nama surat kabar yang mengeluarkan iklan tersebut dan tanggal dari iklan tersebut, ya. Jadi diusahakan tanggalnya ya tidak, surat kita melamar pekerjaan itu tidak jauh beda tanggalnya dengan tanggal surat lamaran. Ya, misalnya tanggal surat misalkan ya tanggal iklannya tanggal 14 Juli 2020, ya. Jadi kita boleh menyusun surat lamarannya mungkin tanggal 15 Juli, ya. Kemudian atau 15, 16, ya minimal 1 minggu lah, ya, 1 minggu dari dikeluarkannya iklan itu kita boleh menyusun suratnya. Jangan iklannya belum keluar, misalnya iklannya tanggal 14 Juli, terus kita membuat suratnya tanggal 13 Juli, ya otomatis tidak nyambung, ya. Nah, itu yang perlu kita pahami di sini. Ya, jadi tidak boleh, oh kok masa iklannya tanggal 14, suratnya dibuat tanggal 13 Juli, iklannya 14 Juli, ya. Jadi itu harus ada kesinambungannya, ya, harus nyambung antara iklan dengan suratnya. Oke, bisa dipahami ini? Ya, jadi Ibu harap ini materi yang Ibu sampaikan ini kalian bisa memahami, ya, khususnya dalam mengidentifikasi nantinya sini, karena sesuai dengan kompetensi dasar kita mengidentifikasi isi dan sistematika yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan, ya. Ya, jadi di sini yang perlu kita pahami juga dalam kita mengidentifikasi isi, ya, isi dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu isinya itu kalau kita membuat surat lamaran itu pertama tulisannya kita harus bersih, kemudian mudah dibaca, kemudian sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan, ya. Jangan tulisannya ya tulisan orang bilang sekarang ini tulisan cakar ayam, ya. Mau asal jadi saja menulis, yang penting selesai suratnya, ya. Padahal biasanya surat tersebut ya tulisan seseorang tersebut bisa menunjukkan kepribadian seseorang, ya. Kemudian yang berikut, bagian-bagiannya harus lengkap, ya. Harus ada tempat tanggal suratnya, harus ada. Kemudian ada halnya, kemudian ada alamat, kemudian ada salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan dan nama terang, ya. Kemudian alamat yang kita tujukan itu harus sesuai dengan yang ada di iklan tersebut, ya. Atau misalnya alamatnya sesuai ke kota pos mana, ke biro iklan yang mana, harus jelas, ya. Nah, ini untuk bagian isi dari surat lamaran pekerjaan. Jadi intinya kalau kita ingin menulis atau ingin memahami surat lamaran, isi dari surat lamaran pekerjaan, yang perlu kita pahami bahwa bahasanya itu harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan
kaidah bahasa Indonesia ya, dan tentunya juga sesuai dengan sistematika yang ada ya, dengan struktur dalam penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Nah, ini untuk materi berhubungan dengan mengidentifikasi isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Ya, oke. Dari materi ini Ibu harap kalian bisa memahami ya, memahami isi dan sistematika yang ada nantinya dalam surat lamaran pekerjaan, sesuai hubungan dengan atau sesuai dengan contoh yang sudah dipaparkan tadi ya. Dari contoh yang Ibu sudah jelaskan tadi itu, yang contoh surat lamaran pekerjaan itu yang berdasarkan iklan ya. Jadi kalian sudah lihat kalau surat berdasarkan iklan itu bagaimana memulainya ya, berdasarkan inisiatif sendiri bagaimana kita memulai surat itu ya, itu ya, ini yang perlu dipahami. Ya, jadi dari materi ini sesuai dengan tujuan kita ya. Tujuan kita di sini tadi yang pertama, siswa dapat menentukan isi dari surat lamaran pekerjaan. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan. Ya. Nah, jadi bagaimana untuk bisa mencapai tujuan ini? Nah, jadi sebagai tugas kalian di sini ya. Tugas anak-anakku sekalian di sini, Ibu akan memberikan tugas di sini, yaitu sehubungan dengan contoh tadi ya. Contoh surat lamaran pekerjaan tadi itu kan sudah ada semua sistematikanya. Jadi berdasarkan contoh yang ada itu, kalian kurang menentukan yang mana yang bagian, misalnya tempat tanggal suratnya yang mana, kemudian perihalnya yang mana, kemudian apa semua. Jadi sistematika surat lamaran itu apa semua yang ada dalam surat lamaran itu, apa semua struktur-struktur atau sistematika dalam surat lamaran yang harus ada ya. Nah, jadi berbeda dengan surat lain ya. Ini tidak ada surat, ini kalau surat lamaran kan tidak ada kepala suratnya ya, otomatis tidak memiliki kepala surat. Nah, jadi kepala suratnya tidak ada, kemudian jadi langsung masuk ke bagian mana. Nah, jadi bisa dilihat berdasarkan contoh ini ya. Jadi apa semua sistematikanya, ini yang menjadi tugas kalian ya. Tugas kalian kurang mengidentifikasi ya, mengidentifikasi sistematika dari contoh surat lamaran yang ada ya. Jadi Ibu harap ini kalian bisa mengerjakannya dalam waktu ya, mungkin setelah Ibu memberikan materi ini kalian sudah bisa mengerjakan ya. Karena ini tugas ini tidak berat ya, tidak berat. Ini masih tugas perdana, tugas awal. Tugas awal kita di pertemuan pertama kita ya. Di pertemuan pertama kita di tahun pembelajaran 2020-2021, khususnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 12 ya. Nah, jadi Ibu minta supaya kalian bisa memahami tugasnya ini. Jadi kalian kurang, Ibu tekankan sekali lagi, kalian menentukan sistematika dari surat lamaran. Sistematika dari surat lamaran yang ada, yang sudah ada dalam contoh itu ya, yang sudah Ibu jabarkan tadi contohnya itu, yang berdasarkan iklan ya. Yang terhormat pemasang iklan harian Kompas PO Box 1301 Jakarta, itu dia termasuk sistematika apa ya, apa struktur apa dia itu ya, atau bagian apa dia dalam surat, dalam bagian-bagian surat itu apa itu namanya. Nah, itu ya. Kemudian dengan hormat itu apa namanya kalau dalam bagian-bagian surat atau sistematika surat ya. Ya, bisa dipahami ini? Ya, jadi Ibu harap kalian bisa memahami tugas dengan materi yang sudah Ibu paparkan pada saat ini ya. Kemudian tugasnya Ibu harap kalian bisa ya, bisa mengerjakan dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan ini ya. Kemudian tugasnya silakan kalian membuat tugasnya, kemudian hasilnya dikirimkan kepada Ibu melalui nomor WA Ibu atau melalui Messenger ya. Bagi yang tidak punya pulsa, mungkin aduh saya terhalang, aduh di saat akan membuat kirim tugas tiba-tiba pulsa habis ya, jadi bisa kirim melalui Messenger atau ya, jadi Messenger ya. Dan bagi yang punya pulsa boleh langsung kirim melalui WA pribadinya Ibu ya. Jadi Ibu tunggu tugas-tugas kalian ini ya. Jadi Ibu harap tidak ada yang tidak mengerjakan ya, walaupun kita hanya belajar dari rumah ya. Ibu harap ya kita saling ada kerjasama antara guru dan siswa, ada feedbacknya, timbal baliknya. Ibu
apa materi yang Ibu ajarkan ada timbal baliknya dari kalian ya. Ibu berharap kalian boleh merespon apa yang sudah Ibu ajarkan pada pagi hari ini ya. Bisa dipahami nih? Ya, oke. Ya, jadi demikianlah materi kita untuk pertemuan awal kita ini. Jadi Ibu harap pertemuan awal ini merupakan pertemuan yang terbaik ya, supaya pertemuan kedepannya lagi untuk pertemuan kedua dan seterusnya akan lebih baik dari pertemuan kita di hari yang pertama ini ya. Jadi respon kalian itu sangat menentukan keberhasilan dari sesuatu pembelajaran. Oke? Ya. Jadi selamat kalian mengerjakan tugas dan selalu jaga kesehatan ya. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Oke? Dah.